dengan cerita seru. Oke guys, jadi di video kali ini adalah kumpulan pemenang beberapa creepypasta pemenang penghargaan terseram di Minecraft guys. Kalau kalian suka sama tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like guys. Oke, lanjut. Yang pertama, Darkness of the Farland. Ada seorang player bernama Faris. Ia mengajak temannya bernama Tejo yang baru saja membeli PC baru untuk bermain Minecraft di suatu server publik. Dan Faris sebelumnya menemukan sebuah mitos mengenai Farland yang muncul di Minecraft versi terbaru. Di situ ia pun sekalian mengajak temannya Tejo yang sedang sibuk memanen untuk pergi mencari Farland bersama dirinya. Saat mereka sedang asik mengobrol mengenai Farland, mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja diawasi oleh sosok makhluk misterius dari kejauhan. Setelahnya mereka pun segera menyiapkan barang-barang yang akan mereka bawa untuk pergi ke sana, dikarenakan lokasi Farland itu sangat jauh. Setelah selesai menyiapkan tools dan item yang ingin dibawa, mereka berniat mencari Farland melewati jalur laut. Mereka sangat bersemangat sekali untuk mencari keberadaan Farland di saat itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah biome es. Mau tidak mau, mereka harus memindahkan botnya ke atas es. Saat di tengah perjalanan, Faris dikejutkan oleh gunung es kecil yang terlihat sangat aneh. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk melihat lebih jelas mengenai gunung es tersebut. Karena penasaran, Faris memperhatikan ukiran dari batu es tersebut. Dan di situ ia berpikir bahwa bentuk gunung es kecil itu mirip seperti ekspresi wajah yang tersenyum lebar. Di situ mereka berdua berpikir pasti ada sesuatu yang aneh dari ukiran tersebut. Faris merasa diawasi oleh sesuatu di sana. Dan benar saja, tiba-tiba ada chat berwarna merah muncul. Halo. Kemudian Tejo melihat ada entity di atas bukit es. Dan ternyata itu adalah entity yang muncul di awal video, yang sebelumnya tidak mereka sadari. Entity itu mengirim sebuah chat lagi yang bertuliskan Respon tidak dikenali berdasarkan definisi saat ini. Setelahnya entity itu mengirim chat lagi, Mencari database ID sesi. Ditemukan UUID dilacak. seolah-olah data Faris dan Tejo telah dilacak oleh entity tersebut. Dan entity itu memiliki nama Farman. Lalu entity itu menghilang dari hadapan mereka. Mereka berdua panik dan mencoba mengancam entity itu untuk dilaporkan ke pemilik server. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan balasan dari pemilik server tersebut. Karena merasa diprank oleh admin di sana, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Farland. Singkat cerita, mereka sudah pergi jauh dari base-nya, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan Farland. Tapi yang anehnya, setelahnya mereka menemukan sebuah air yang naik 1 blok di depannya. Dan di situ mereka menyimpulkan dengan adanya kejadian aneh itu berarti mereka sudah dekat dengan Farland. Faris mencoba melewati air tersebut, namun mereka terus terjatuh dari bot. Jadi mau tidak mau mereka harus melewati air itu dengan cara berenang. Setelah melewati genangan air tersebut, mereka bisa melanjutkan perjalanannya untuk mencari Farland. Saat di perjalanan, mereka menemukan permukaan. Tapi yang anehnya, di permukaan itu Faris melihat ada sebuah perapian kecil. Dan saat Faris mendekatinya, ternyata itu adalah Farland yang mereka bahas sedari tadi. Di situ Faris dan Tejo sangat senang sekali karena mereka dapat menemukan Farland.
Namun sepertinya mereka bukan orang pertama yang menemukan Farland di server tersebut. Karena di dekat Farland itu terdapat sebuah perapian dan 3 kursi di sana. Mereka pun berpikir mungkin ada 3 orang di daerah Farland tersebut. Setelahnya mereka berdua mencoba melihat Farland lebih dekat lagi. Saat mereka sampai di dermaga untuk melihat Farland, tiba-tiba layar monitornya Faris mengalami glitch yang cukup hebat. Tejo pun mengalami hal yang serupa. Dan itu membuat Tejo ketakutan. Awalnya Tejo ingin pergi dari Farland. Namun Faris ingin mencari tahu dulu. Karena ia merasa sudah jauh-jauh mencari Farland, masa nggak menemukan apapun? Dan karena mereka merasa ada yang aneh dengan Farland tersebut, mereka pun sepakat untuk menelusuri sekitar Farland. Dan benar saja, di sana mereka menemukan 3 kuburan. Dan yang anehnya lagi, 2 lubang kuburan di situ sepertinya baru saja digali oleh seseorang. Hal tersebut membuat mereka sangat takut. Mereka pun mulai merasa merinding berada di tempat itu. Jadi Faris pun menyarankan untuk pergi ke perapian sebelumnya untuk menenangkan diri. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh kursi-kursi yang tidak tersusun rapih. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja mengacak-ngacak perapian tersebut. Di situ mereka merasa semakin ada sesuatu yang janggal. Faris berasumsi kemungkinan hal-hal ini terjadi karena ulah orang yang sebelumnya mereka temukan di biome es. Di situ mereka berpikir pasti ada sesuatu di kuburan tadi. Tejo pun hanya mengikuti apa kata Faris. Sesampainya di sana, kuburan sebelah kiri mengeluarkan suara gemuruh yang cukup keras. Karena penasaran, Faris mencoba mendekat. Tapi tiba-tiba batu nisannya bergeser dan setelah di jump scare itu, mereka berdua terbangun di depan campfire. Ternyata jump scare sebelumnya hanyalah mimpi. Dan ternyata mereka berdua mengalami mimpi yang sama. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi mencari lokasi kuburan tersebut. Mereka berdua memutuskan untuk berpencar agar lebih cepat menemukan lokasi dari kuburan tersebut. Faris pergi ke dekat goa yang ada di Farlands dan gak sengaja menemukan sebuah rumah yang lumayan besar berlantai 2 di dekat goa tersebut. Faris iseng untuk mampir ke rumah itu dan mengecek seluruh isi dari rumah tersebut. Saat Faris pergi ke lantai 2, Faris mendengar suara seperti ada bunyi cakaran. Seperti bunyi cakaran pada kayu. Faris mencari asal suara tersebut dan menemukan bahwa suara tersebut berasal dari ruangan kamar di lantai 2. Faris masuk ke dalamnya dan menemukan sebuah lemari. Faris makin jelas mendengar suara cakaran itu. Di situ Faris berusaha mendekati lemari yang merupakan sumber dari suara cakaran tersebut. Dan kemudian entiti itu langsung merangkak dan bergerak ke arahnya. Faris secepatnya kabur menjauh dari ruangan itu dan turun ke bawah.
Namun saat Faris ingin membuka pintu keluar, pintu itu tidak bisa terbuka. Tolong, 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 tolong. Tolong, 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 tolong. Yang kedua, giving. Ada seorang player Minecraft bernama Bima yang mengajak temannya bernama Jimmy ke dalam server untuk mencari sebuah rumah misterius. Mereka menemukan info tersebut di forum server yang mereka mainkan saat ini. Karena Bima sangat penasaran sekali dengan rumah misterius itu, Bima mengajak Jimmy untuk menemaninya. Tapi karena Jimmy orangnya penakut, tentu saja Jimmy menolak ajakan Bima untuk ikut mencari rumah misterius itu. Bima di situ mencoba menyogok Jimmy dengan kuki agar dia ingin ikut dengannya. Dan ternyata sogokannya berhasil. Mereka pun bersiap-siap untuk mencari rumah misterius tersebut. Mereka pun bergegas untuk mencari rumah misterius itu setelah menyiapkan barang-barang. Singkat cerita, Bima dan Jimmy akhirnya menemukan sebuah rumah dengan ciri-ciri yang sama. Bima sangat yakin rumah tersebut adalah rumah misterius. Karena di forum server itu menyebutkan bahwa ciri-cirinya terbuat dari kayu birch dan terdapat 2 cerobong asap di rumahnya. Di situ Jimmy merasa hawa di sekitarnya benar-benar mencekam. Ia sangat takut sehingga tidak ingin masuk. Namun Bima terus memberitahu Jimmy bahwa akan selalu menemaninya memeriksa rumah tersebut. Saat mereka mendekati rumah itu, di depan pintu masuknya terdapat jurang menuju void, sehingga mereka tidak dapat ke sana. Tapi karena Bima penasaran dengan rumah tersebut, Bima memiliki ide untuk membuat sebuah jembatan masuk ke sana. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam halaman rumah tersebut. Saat berada di sana, mereka mencoba melihat-lihat sekitar rumah tersebut. Di halaman rumah itu terdapat 3 kuburan di sebelah kanan dan 3 lagi di sebelah kiri. Rumah tersebut seperti rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka melihat-lihat ke sekitar halaman sebelah dan kemudian melihat dari luar jendela. Ternyata di dalam rumahnya begitu sunyi dan hal itu membuat Jimmy sangat takut. Tapi Bima yang masih penasaran dengan rumah tersebut ingin mencoba masuk. Namun karena rumahnya diblokade, Bima mencoba masuk ke rumah itu dengan paksa. Ia menghancurkan kayu-kayu yang ada di pintunya. Bima pun akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan meyakinkan Jimmy bahwa di rumah itu aman dan gak ada apa-apa. Di dalam sana, Bima mengacak-ngacak rumah tersebut dan mengoprek-ngoprek rumah tersebut. Saat mereka sedang berada di ruang tamu, mereka tiba-tiba mendengar suara menyeramkan dari lantai atas. Di situ lagi-lagi karena takut, Jimmy menyarankan untuk pulang saja. Namun Bima bersikeras dan tidak ingin pulang sebelum ia mengetahui misteri di rumah tersebut. Sebelumnya Bima pernah baca informasi di forum
bahwa katanya setiap orang yang masuk ke dalam rumah misterius yang ada di server itu, mereka tidak akan bisa kembali. Jadi Bima ingin memastikan apakah hal tersebut benar-benar akan terjadi. Setelahnya mereka memutuskan untuk pergi ke lantai atas dan mengecek setiap ruangan yang ada di atas. Di ruangan selanjutnya, Bima dan Jimmy menemukan tangga ke atas yang sepertinya itu ruangan ke rooftop atau atap. Saat mereka sampai di ruangan terakhir, mereka dikejutkan oleh pintu yang sudah terbuka. Di situ Jimmy merasa pasti ada seseorang di rumah tersebut. Namun meskipun begitu, Bima tetap ingin memeriksa ruangan tersebut. Setelah Bima masuk, ternyata tidak ada apapun di dalamnya. Merasa aman, Bima pun mulai frontal dan mengejek-ngejek rumah tersebut. Karena merasa rumah yang mereka kunjungi hanya rumah biasa. Jadi Bima pun kecewa. Di situ Bima mencoba merekord untuk bukti bahwa rumah misterius itu hanyalah kebohongan. Saat Bima ingin merekam sambil berganti sudut pandang, tiba-tiba Bima melihat sosok mengerikan di belakangnya. Sosok itu masuk ke dalam tembok dengan perlahan. Ia pun terkejut dan menanyakan kepada Jimmy apakah ia melihatnya juga. Namun Jimmy bilang ia tidak melihatnya. Jika diputar ulang, kalian bisa lihat tepat saat Jimmy menoleh ke belakang, entity itu langsung masuk ke dalam dinding sehingga Jimmy tidak dapat melihat entity tersebut. Bima mencoba menjelaskan kejadian sebelumnya ke Jimmy. Dan di situ Jimmy merasa bahwa ia sedang ditakut-takuti oleh Bima. Tapi tiba-tiba pintu yang sebelumnya terbuka tertutup dengan sendirinya. Lalu suara menyeramkan yang menyebut mereka berdua terdengar dari lantai bawah. Merasa tertantang, Bima ingin mencoba mengecek ke ruangan yang ada di bawah. Saat mereka membuka pintu, tiba-tiba bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasa sangat merinding. Seperti ada seseorang yang sangat dekat dengan mereka. Rasa penasaran Bima seketika berubah menjadi rasa takut. Sehingga Bima dan Jimmy memutuskan untuk pergi dari situ secepatnya. Namun saat mereka ingin keluar, mereka dikejutkan lagi oleh pintu keluar yang berubah menjadi tembok. Di situ mereka mencoba menghancurkannya. Namun tembok itu tidak bisa dihancurkan. Mereka sudah menggunakan cara apapun untuk menghancurkan tembok tersebut, tapi hasilnya nihil. Bima memberi saran untuk keluar dari lantai atas saja, karena di ruangan atas terdapat kaca menuju luar. Mereka pun berjalan menuju atas dan mencoba memecahkan kaca. Tapi tiba-tiba, dan ternyata itu adalah entity pemilik rumah misterius tersebut. Entity itu mendekati mereka berdua. Dan untungnya mereka sudah lebih dulu berhasil kabur dari rumah tersebut. Mereka pun terus berlari menuju gerbang. Namun naasnya jembatan yang sebelumnya mereka buat sudah menghilang. Dan ketika Bima ingin membuat ulang jembatan, tiba-tiba semua blok di inventorinya menghilang. Mereka pun semakin bingung dan panik. Setelahnya terdengar suara menyeramkan dari dasar void. Entity pemilik rumah itu muncul dari bawah void ke atas permukaan. Entity tersebut sangat marah karena merasa terganggu oleh kehadiran Bima dan Jimmy. Petir-petir mulai menyambar dan
7 creepypasta. Jadi di video kali ini adalah kita menemukan 3 karena ada monster di dekat. Untuk pergi dari situ secepatnya. Namun tembok itu adalah entitas ketika tiba-tiba seluruh area rumah tersebut ditutupi oleh tembok yang terbuat dari bedrock, sehingga mereka tidak dapat keluar dari rumah tersebut. Lalu Jimmy tiba-tiba tidak dapat bergerak karena ia merasa kakinya ditarik oleh sesuatu ke bawah. Merasa takut dan bingung, Bima pun memilih masuk lagi ke dalam rumah entiti tersebut. Di dalam sana ia melihat ada sebuah pintu di dekat tangga. Bima pun pergi mengumpet di sana. Yang ketiga, seed 312-312-312. Ada seorang player yang mencoba sebuah seed 312-312-312. Kita sebut saja nama player itu dengan nama Anggi. Dan di situ ia berjarak ribuan blok dari tempat spawn awalnya. Karena menurutnya biome di tempat spawn awalnya kurang bagus. Di situ Anggi sedang menanam kembali pohon-pohon di sekitaran rumahnya menggunakan sapling akasia. Dan setelahnya ia mencukur rumput-rumput yang ada di sekitaran rumahnya. Selanjutnya Anggi merapihkan lahan di rumahnya dan juga menambahkan detail-detail kecil di sekitar rumahnya, seperti menambahkan sign tepat di pintu masuk cave miliknya. Lalu Anggi